Selamat siang. Untuk sesi berikutnya nih saya mau menjelaskan lanjutan video yang pertama tadi terkait uji validitas dan reliabilitas. Ya, jadi supaya videonya nggak panjang, memang sengaja saya potong gitu ya. Jadi mari kita lihat screen saya. Ini kali ya. Ya, ini. Jadi ini adalah data ya yang punya saya ya. Ini belum ada datanya. Sebentar. Saya ganti yang ada datanya aja. Latihan riset pemasaran. Nah ini ya. Nah ini. Nah ini ya, yang untuk labelnya bisa Anda isi ya. Kalau ini gender ya dilanjutin diisi gender gitu nggak apa-apa. Ini diisi pendidikan, kemudian diisi apa di sini? Citra merek, dilengkapin nggak apa-apa. Ini kepuasan. Nah, ya atas. Gitu. Ini data kita ya sih. Nah, jadi bagaimana ketika kita akan menguji data kita? Jadi di sini Anda punya ini ya, punya contoh masing-masing data. Kalau yang punya saya, yang saya contohkan ini ada 3 variabel. Ya, variabelnya adalah citra merek, kepuasan, dan loyalitas. Mari kita mulai dengan uji validitas. Ya, uji validitas untuk apa? Uji validitas itu untuk mengetahui bahwa instrumen di dalam penelitian kita ini memang mampu mengukur apa yang ingin kita ukur. Jadi kemampuan satu alat ukur itu dilihat dari validitas instrumen tersebut. Nah, mari kita analyze ya dengan menggunakan ini ya, di icon analyze ini Anda klik. Untuk uji validitas kita pakai dimension reduction analisis faktor gitu ya. Analisis faktor ini kita pakai untuk mengetahui validitas diskriminannya atau construct validity-nya. Ini Anda klik aja di sini. Nah, jadi untuk uji validitas ini nanti masukkan semua variabel ya, semuanya ya. Ini dari citra merek sampai ke loyalitas. Itu masukkan ke kolom variabel seperti ini ya. Nah, kalau semua sudah masuk ke kolom variabel, selanjutnya kita klik deskriptif ya. Di sini kita pilih KMO Bartlett Test of Sphericity. Fungsinya untuk apa? Untuk mengetahui homogenitas variabel-variabel di dalam penelitian kita. Kalau nilainya lebih dari 0,5, berarti running dengan analisis faktor itu bisa kita teruskan, gitu ya. Kemudian yang kedua, extraction. Extraction ini fungsinya adalah untuk ekstrak ini, ketika kita menggunakan confirmatory factor analysis atau CFA, maka fixed number factor ini kita isi sesuai banyaknya variabel yang akan kita uji. Jadi kalau dalam contoh ini ada 3 variabel, ditulis 3. Masukkan angka 3. Kalau variabel Anda hanya ada 2, tuliskan 2. Kalau variabel Anda ada 5, tuliskan 5. Sesuaikan dengan penelitian Anda, kemudian klik continue. Sudah itu kita klik rotation. Ya, klik rotation. Di sini kita pilih varimark
Gitu. Ya, ada pilih Varima, kemudian continue. Kemudian pilih option yang berikutnya. Option, kemudian ini pilih surprise small koefisien ya. Semua ini supaya angka-angka yang keluar itu hanya angka-angka yang loadingnya itu besar ya. Misalnya saya isi titik 50 berarti nanti nilai loading yang keluar itu angka 0,5 atau di atasnya. Kalau kita isi angka di sini titik 30 berarti angka-angka nilai loading yang keluar itu nanti kita bebaskan dari angka 0,3 ke atas gitu. Jadi supaya tampilan rapi aja, ini saya isi 0,5 dan ini juga untuk ini ya, untuk diketahui bahwa ketika data kita itu bagus ya, ya kita langsung bisa coba titik 50 ya atau 0,5. Tapi kalau kita belum yakin data kita bagus ya Anda coba dulu 0,30 misalnya ya. Nah, kemudian kita klik continue. Sudah, kemudian kita oke. Klik oke. Klik oke, akan nampak seperti ini. Ya. Ini adalah output dari faktor analisis ya, yang KMO-nya 0,628. Ini bagus, bisa kita lanjutkan running dengan CFA-nya. Ya. Kemudian dia mengelompok menjadi 3 ya, jadi totalnya di sini ada 3 ya, 3 komponen. Dia mengelompok menjadi 3 sesuai dengan variabel kita, jumlah variabel kita. Nah, ini adalah hasil dari analisis faktor. Ini yang kita sebut dengan validitas diskriminan atau construct validity. Validitas diskriminan itu bisa dilihat di sini bahwa nilai loadingnya itu lebih dari 0,5 ya, dan mereka mengumpul atau convert di satu komponen. Jadi seperti citra merek, dia mengelompok sama-sama citra merek. Nilai loadingnya juga di atas 0,5 semua, bagus ini ya. Nah, ini memang saya kasih contoh yang bagus ya. Kemudian di sini kepuasan, ini juga gitu. Ya, Anda lihat di sini mengelompok menjadi satu di satu komponen ya. Nilai loadingnya juga bagus di atas 0,5, 0,9, 0,8 semuanya nih ya. Termasuk juga loyalitasnya. Kalau pengelompokannya ini sudah sesuai dengan masing-masing variabelnya atau komponennya, berarti kita bisa mengatakan bahwa alat ukur yang kita gunakan adalah valid atau memiliki validitas diskriminan yang baik. Nah, begitu ya, mahasiswa. Kemudian, silahkan Anda catat apa yang ingin Anda tanyakan. Selanjutnya kita coba kalau mau menganalisis reliability-nya atau uji reliabilitas. Apakah kuesioner kita itu bisa diandalkan ataukah tidak? Anda klik di sini analyze ya, kemudian Anda klik skill ya. Jadi Anda klik analyze skill, kemudian reliability analysis gitu. Akan keluar seperti ini. Reliability itu keandalan suatu alat ukur dan kita mengujinya satu per satu variabel. Jadi misalnya di sini citra merek, ya semua khusus indikator citra merek. Nah, kita masukkan ke item begini, kemudian statistiknya kita pilih, munculkan untuk scale if item deleted, ini kita klik, itu aja. Kemudian continue, ya. Kita di sini menggunakan nilai Cronbach alpha nantinya dikatakan reliable ketika nilai Cronbach alpha-nya di atas 0,7 gitu ya. Nah, atau mungkin 0,6 marginal lah ya itu. Nah, yang bagus adalah 0,7 atau lebih. Kita klik OK. Akan keluar seperti ini data kita ya. Data yang saya contohkan adalah jumlahnya 100. Kemudian number of item-nya untuk citra merek itu ada 4 number of item di sini. Ya, indikatornya tadi ada 4 atau pertanyaannya ada 4 gitu. Cronbach alpha nilainya 0,935. Nah, ini menunjukkan bahwa indikator citra merek itu dapat diandalkan atau reliable gitu ya, reliabilitasnya bagus.
Nah, untuk ketiga variabel itu harus kita uji semuanya, ya. Jadi kita uji satu-satu. Yang kedua, kita lihat bagaimana reliability-nya untuk variabel kepuasan. Jadi misalnya di sini ini nggak usah kita rubah lagi, langsung kita oke aja, nanti akan keluar. Nah, ini untuk kepuasan ya, outputnya seperti ini. Jadi ada 4 indikator, hasilnya bagus 0,9 ya. Reliability-nya bagus, reliable ya, dapat diandalkan. Nah, satu lagi kita cek lagi untuk yang ini skill reliability analysis. Nah, untuk yang loyalitas ya. Nah, kita cek di sini untuk yang loyalitas. Ini, kemudian Anda klik OK. Ini ya, perintah yang tadi nggak usah diulang, nggak apa-apa. Kalau nggak di reset, dia masih sesuai yang tadi. Terus klik OK. Nah, ini. Nah, kita lihat untuk yang loyalitas, indikatornya ada 3. Kemudian gelombang alfanya nilainya 0,825. Nah, ini menunjukkan bahwa indikator loyalitas itu juga memiliki reliabilitas yang bagus atau dapat diandalkan, gitu ya. Nah, demikian teman-teman mahasiswa supaya Anda bisa berlatih, maka praktekkan ya apa yang sudah saya sampaikan di video ini. Sebetulnya langkah-langkah ini sudah ada di buku. Nah, coba cek kembali buku riset pemasaran ya. Nah, riset pemasaran belum dibuka ya. Nah, di sini ada langkah-langkahnya dan datanya seperti yang saya sampaikan ini hasilnya begini ya. Untuk step-stepnya ada di buku, tinggal Anda ulang kembali. Kalau masih ada pertanyaan nanti kita diskusikan dalam pertemuan kuliah di Zoom meeting hari Senin ya. Hari Senin seperti itu. Saya kira terima kasih, selamat berlatih, semoga sukses semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.